Hai semuanya, sahabat Fakta Unik, kembali lagi di channel Fakta Unik dan Menarik. Kali ini Fakta Unik bakalan membahas tentang perbedaan Kopsus dan Kopassus. Komando Operasi Khusus Koopsus dan Komando Pasukan Khusus Kopassus adalah merupakan dua satuan khusus elit TNI yang sekilas namanya terdengar atau terlihat sama. Namun, jika kita telah dengan seksama, Koopsus dan Kopassus memiliki tugas yang berbeda. Koopsus merupakan satuan khusus yang baru terbentuk, sedangkan Kopassus yang berada di bawah naungan TNI AD sudah terbentuk sejak lama. Lantas apa yang membedakan satuan khusus Koopsus dengan Kopassus? Akan tetapi, sebelum lanjut ke pembahasannya, Fakta Unik dan Menarik mau mengingatkan kembali, ayo kita sama-sama dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Komando Operasi Khusus Koopsus. Koopsus TNI merupakan pasukan elit yang diresmikan oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto pada tanggal 30 Juli tahun 2019, yang bertugas menanggulangi aksi-aksi terorisme. Peresmian tersebut berdasarkan Perpres Nomor 42 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang OMSP. Koopsus bisa disebut pasukan super elit dari para elit. Pasalnya, prajurit dalam satuan tersebut merupakan gabungan dari 3 pasukan elit 3 matra TNI, darat, laut, dan udara, yaitu Sat Bravo 90, Sat Gultor 81, dan Denjaka. Operasi khusus yang dilakukan Koopsus TNI mencakup operasi di dalam maupun luar negeri yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme, kasus teror yang mengancam ideologi, kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan Indonesia. Koopsus bertugas menanggulangi aksi-aksi terorisme sebagai penangkal dan penindak. Sebanyak 80% kegiatan Koopsus adalah intelijen, surveillance alias observasi jarak dekat, sementara 20% lainnya adalah penindakan. Orang-orang yang terpilih ke dalam Koopsus merupakan prajurit yang memiliki kualifikasi untuk melakukan berbagai jenis operasi khusus, baik di dalam maupun luar negeri yang menuntut kecepatan dan keberhasilan yang tinggi. Lambang Koopsus terdiri dari 3 anak panah dan garis busur yang berada dalam bentuk segi 5. Lambang itu memiliki dasar berwarna hitam, dan memiliki 400 anggota surveillance, serta 1 kompi penindak. Secara material kemampuan tempur mereka sama dengan pasukan elit yang ada di matra asal mereka. Hanya saja mereka kini berada di tingkat Mabes TNI. Saat ini, dan Koopsus TNI dijabat oleh Majen TNI Joko Purwoputranto yang baru dilantik pada Januari tahun 2022 lalu. Sementara, posisi Wadan Koopsus dijabat oleh Brigjen TNI Mar. Supriyono. Komando Pasukan Khusus Kopassus. Kopassus merupakan pasukan elit yang bernaung di bawah matra TNI AD. Bertugas membantu Kepala Staf Angkatan Darat, Kopassus telah aktif sejak tanggal 16 April tahun 1952. Pembentukan Kopassus dipelopori oleh pemberontakan yang timbul oleh kelompok yang menamakan diri sebagai Republik Maluku Selatan. Peristiwa inilah yang akhirnya mengilhami Letkol Slamet Riyadi untuk mempelopori pembentukan suatu satuan pemukul yang dapat digerakkan secara cepat dan tepat untuk menghadapi berbagai sasaran di medan yang bagaimanapun beratnya. Setelah gugurnya Letkol Slamet Riyadi pada salah satu pertempuran di sekitar kota Ambon, gagasan ini selanjutnya dilanjutkan oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Melalui instruksi Panglima Tentara dan Teritorium 3 nomor 55 Inster PDS 52 tanggal 16 April tahun 1952 terbentuklah Kesatuan Komando Teritorium 3 yang merupakan cikal bakal Korps Baret Merah. Sebagai komandan pertama dipercayakan kepada Mayor Moh Ijon Jandi, mantan Kapten KNIL yang pernah bergabung dengan Korps Spesial Troopen dan pernah bertempur dalam Perang Dunia II. Dalam perjalanan pasukan elit ini mengalami beberapa kali perubahan nama diantaranya Kesatuan Komando Angkatan Darat KKAD pada tahun 1953, Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat RPKAD pada tahun 1952,
selanjutnya pada tahun 1955 berubah menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Pada tahun 1966 satuan ini kembali berganti nama menjadi Pusat Pasukan Khusus TNI AD, Puspasus TNI AD. Berikutnya pada tahun 1971 nama satuan ini berganti menjadi Komando Pasukan Sandi Yuda Kopasanda. Pada tahun 1985 satuan ini berganti nama menjadi Komando Pasukan Khusus Kopassus sampai dengan sekarang. Kopassus juga bertugas membina fungsi dan kesiapan operasional pasukan khusus serta menyelenggarakan operasi komando, operasi Sandi Yuda dan operasi penanggulangan teror sesuai perintah Panglima TNI. Kopassus merupakan bagian dari komando tempur utama yang dimiliki oleh TNI AD yang memiliki kemampuan khusus yakni mampu bergerak cepat di setiap medan, pengintaian, menembak dengan tepat, dan anti-teror. Kopassus memiliki ciri khas baret merah, pisau komando, dan loreng darah. Sejarah Kopassus yang panjang menorehkan banyak prestasi dalam memberantas pemberontakan. Itulah perbedaan dua pasukan elit Koopsus dan Kopassus, namanya sekilas terdengar sama namun berbeda. Terima kasih sudah menonton di channel ini, semoga memberikan manfaat dan hiburan kepada semua orang. Saksikan terus video-video terbaru dari channel Fakta Unik dan Menarik.